Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba ngebahas si Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.5. Ingat, ini 12.0.5 bukan 12.5. Beda ya guys ya, 12.5 dengan 12.0.5. Jadi kalau misalkan 12.5 itu masih lama banget. Ya perkiraan itu di pertengahan April kalau nggak di awal Mei. Jadi masih lama banget ya untuk updatean MIUI 12.5. Jadi sekarang yang updatean itu adalah 12.0.5. Jadi beda angka ya guys ya. Nah, di video kali ini kita bakal coba bahas ya guys ya masalah updatean MIUI tersebut. So, daripada kelamaan langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go. Nah, sedikit catatan ya guys ya, untuk updatean MIUI 12.0.5 ini buat device Redmi Note 9 untuk saat ini, karena ini masih baru, jadi ini adalah versi beta ya. Setelah saya baca-baca, ini adalah versi beta version. Dan kemungkinan kalau misalkan yang belum dapat update, dan kemungkinan itu masih menunggu 1-2 minggu ke depan. Jadi ini masih versi beta, dan untuk teman-teman yang udah dapat update, itu bisa jadi itu adalah versi yang betanya ya guys ya. Dan masih banyak banget bug, kemungkinan ya, dan masih belum stabil kalau menurut saya pribadi. Tapi ini nggak masalah, nantinya bakalan stabil sendiri kok guys. Jadi kita tinggal tunggu waktunya aja. Yang pasti ini updatean masih beta ya, sesuai forum-forum yang udah saya baca. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa koreksi, bisa aja koreksi di kolom komentar ya guys ya. Nah, jadi untuk size-nya ini yaitu di kisaran 643 MB. Nah, terus juga untuk fitur-fiturnya yang dibawainnya pun juga udah banyak banget ya guys ya untuk perubahannya. Terutama adalah perubahan dari pengoptimalan sistem. Ya di sini ada peningkatan pada kecepatan peluncuran aplikasi, sistem menjadi responsif, menghilangkan masalah pada RAM, lalu ada beberapa fitur yang tidak penting yang dihilangkan, tapi saya belum tahu fitur apa aja yang dihilangkan. Kalau misalnya teman-teman tahu bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Lalu update patch keamanan bulan Februari, dan juga ada pembaruan dari masalah kameranya Redmi Note 9. Ya semoga aja ini memperbarui bug-bug yang ada ya untuk masalah kameranya Redmi Note 9, karena di versi sebelumnya ada isu yang namanya delay video. Jadi ya semoga aja di updatean MIUI 12.0.5 ini untuk delay video udah nggak ada lagi guys ya. Oke, jadi di sini saya update-nya secara manual ya. Ini bukan updatean otomatis. Jadi emang Redmi Note 9 saya ini belum dapat updatean MIUI 12.0.5. Tapi di sini saya downloadnya via Telegram ya. Kalau misalkan teman-teman pengen download, bisa aja langsung kunjungi link yang ada di deskripsi. Itu update-nya via manual dari MIUI versi 12.0.4. Ya, jadi harus dari MIUI 12.0.4. Kalau misalkan pengen pakai file yang ada di link deskripsi ya guys ya. Jadi untuk caranya di sini nggak bakal saya jelasin karena udah gampang banget ya cara buat update MIUI 12 secara manual ya. Terutama update MIUI itu gampang banget kalau misalkan pengen via manual. Nah, kalau misalkan pengen tahu bisa aja DM di akun Instagram @sadapintekno, nanti bakalan saya kasih tahu step by stepnya. Tapi di video kali ini saya nggak bakal ngasih tahu untuk step by stepnya karena udah sering banget saya bahas untuk updatean MIUI buat cara manual. So, sekarang kita masuk ke reviewnya MIUI 12.0.2 ya. Menurut saya MIUI 12.0.2 ini ya sejauh ini sih emang udah sempurna banget ya guys ya. Kalau menurut saya pribadi ya, di sini untuk pengoptimalannya emang bener-bener optimal banget. Lalu pas buka aplikasinya pun di sini smooth banget tanpa kendala sama sekali. Yang menurut saya ini udah keren banget sih MIUI 12.0.5 ini. Terus juga udah di fix untuk masalah RAM ya guys ya. Sebelumnya ada bug RAM yang dimana RAM-nya itu dimakan habis ya, nggak tahu kenapa RAM-nya itu tersisa bisa sampai 1 gigaan, dan sekarang itu bugnya udah hilang untuk masalah bug RAM tersebut. Terus juga untuk pengoptimalannya emang benar-benar optimal sih ya buat sistemnya si Redmi Note 9 untuk updatean MIUI 12.0.5 ya guys ya. Ya sejauh ini emang nggak ada masalah sih untuk masalah sistemnya si Redmi Note 9. Menurut saya untuk UI-nya di sini juga nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi untuk masalah perubahannya itu hanya diimprove dari mulai performanya aja, dan ini lebih smooth kalau menurut saya ketimbang versi sebelumnya. Terus juga sejauh ini untuk masalah kameranya di sini nggak ada delay guys ya. Malah menurut saya udah oke aja kameranya si Redmi Note 9. Tapi nggak tahu ya guys ya untuk kedepannya. Kadang-kadang ya Xiaomi ngeprank nih. Ya tiba-tiba nggak delay sekarang, tapi ntar kedepannya malah delay. Kan aneh juga gitu loh. Ya kadang-kadang kesel aja gitu. Ya semoga berharap kita untuk updatean ini buat masalah kameranya udah nggak delay lagi ya si Redmi Note 9 ini. Karena kalau masih delay aja kebangetan si Xiaomi. Kebanyakan launching apa jadi kayak gitu tuh.
Tapi ada satu kendala yang menurut saya nggak enak banget di MIUI 12.0.5 ini. Mau tahu apa kendalanya? Yang paling nggak saya suka adalah jadi ribet. Ya, terutama untuk fitur-fitur utama. Seperti fitur penting, yaitu jendela mengambang dan split layar. Ya, kedua fitur ini jadi ribet banget buat dipakai ya kalau menurut saya. Terutama untuk split layar. Di sini kita harus setting-setting dulu ya guys ya. Dan menurut saya ini agak sedikit ribet. Jadi untuk mengaktifkan split layar ini kita harus masuk ke bagian setting ya, terus abis itu pilih ke option pengembang dan abis itu pilih pintas tombol. Nah, di sini langsung aja kita pilih yang buka layar split. Nah, di sini kita bisa pilih aja tuh pengen caranya yang kayak gimana. Jadi menurut saya ini agak ribet ya guys ya. Kok jadi dibikin ribet gini gitu loh. Yang menurut saya itu lebih enakan di updatean sebelumnya, yaitu 12.0.4. Yang menurut saya itu udah enak banget ya. Jadi itu tinggal nyatu sama ya gestur aplikasinya dan nggak ribet seperti sekarang. Terus juga untuk jendela pengambang di sini saya belum nemu nih fiturnya ada di mana. Ya saya bingung ya fiturnya apakah dihilangin atau enggak. Tapi di sini ada loh untuk masalah tutorialnya jendela pengambang, tapi saya belum tahu cara aktifinnya gimana. Kalau misalkan temen-temen tahu untuk cara aktifin jendela pengambang, bisa aja tulis di kolom komentar. Soalnya saya belum tahu juga ya cara ngaktifinnya itu gimana. Ya saya masih bingung. Menurut saya untuk updatean sekarang agak sedikit mengecewakan ya guys ya si Redmi Note 9 ini. Ya jadi ribet aja gitu untuk fitur-fitur yang penting banget seperti tadi ya, jendela pengambang dan split layar. Yang menurut saya kedua fitur itu penting banget. Harusnya adalah seperti di updatean sebelumnya. Gampang banget tinggal diaksesnya. Tinggal kita buka Recent App, habis itu tekan aplikasinya. Sekarang kalau misalkan kita buka Recent App terus tekan aplikasinya, malah masuk ke settingan. Ya menurut saya ini kok agak aneh gitu ya. Ampun, Xiaomi, kenapa jadi dibikin ribet gini sih? Nah, terus juga ada beberapa kendala yang menurut saya ini kendalanya cukup mengganggu juga ya. Walaupun ini kendalanya saya nggak ngerasain. Ya, yang ngerasain ini adalah teman-teman kita yang udah nge-DM di akun Esadapin Tekno. Ya, jadi itu dimulai dari kendalanya yang pertama, yaitu nggak bisa buka layar ganda. Ya, menurut saya ini agak gimana gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasain hal yang sama, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Terus juga nggak bisa buka split layar. Nah, kalau split layar ini harus di setting yang kayak tadi ya guys ya. Tinggal masuk ke setting, terus pilih ke option tambahan alias option pengembang. Terus juga pilih yang namanya pintas layar. Nah, itu nanti tinggal teman-teman setting aja. Dan juga adalah bug jendela mengambang. Nah, bug jendela mengambang ini ya yang tadi yang saya bingungin, kok jendela pengambang ini nggak ada di Redmi Note 9. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Terus juga ada lagi bug namanya MSI telah terhenti. Ini nggak tahu kenapa ya guys ya. Di sini banyak banget yang ngalamin hal serupa. Nah, caranya itu gampang banget. Tinggal hapus aja yang namanya aplikasi MSI. Nah, tinggal masuk ke aplikasi, lalu pilih yang titik 3 dan pilih yang namanya tampilkan semua aplikasi. Terus kita tinggal klik aja MSI, habis itu paksa berhenti, terus juga bersihkan cache dan uninstall. Sama satu lagi yaitu aplikasi yang namanya Android System Web View. Nah, di sini tinggal lakuin hal yang sama ya guys ya. Habis itu di restart HP temen-temennya. Nah, itu dia cara ngatasi MSI telah terhenti ya guys ya. Ya untuk selebihnya buat kendalanya cuman segitu aja, dan itu dari pendapat temen-temen. Kalau misalnya temen-temen punya pendapat lain ya bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Nanti bakalan kita coba bahas ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sebenarnya MIUI 12.0.5 ini ya kita bisa masih maklumin aja. Karena ini masih versi beta, jadi mungkin masih banyak bug ya di MIUI tersebut. Jadi untuk kedepannya, pas 1 minggu atau 2 minggu ke depan, ya semoga lebih optimal aja. Jadi untuk temen-temen yang belum dapat updatean bisa aja sabar atau enggak update via manual aja ya guys ya. Ya sejauh ini untuk updateannya ya agak sedikit merasa puas sih untuk masalah performanya, tapi untuk masalah fitur-fiturnya di sini agak sedikit ya menyulitkan gitu loh cara mengaktifkan fitur-fitur yang biasa saya pakai. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.